untuk keutamaan ibadah, afdhalul ibadah, saat kita ibadah kepada Allah, mendekat diri kepada Allah, itu mana yang lebih baik di antara mengharap rahmat Allah atau karena takut? Kalau Imam Ghazali menjelaskan yang lebih utama di antara mengharapkan rahmat Allah dan karena takut kepada Allah itu adalah mengharap rahmat Allah. Karena unsur positif dalam mengharap rahmat Allah itu adalah memunculkan mahabbah kepada Allah. Tapi kalau hanya karena khauf, itu akan memunculkan keputusasaan. Saat kita karena khauf, karena ketakutan, hal seperti ketakutan terus ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan, itu merasa putus asa. Itu menurut Imam Ghazali. Sehingga melakukan ibadah saat karena roja, mengharapkan rahmat Allah, dengan karena takut, itu lebih utama mengharapkan rahmat Allah. Begitu juga saat ada ujian seperti saat ini COVID, yang pandemi yang ada. Itu Ibnu Sina juga menjelaskan, banyak sekali ulama dulu juga menjelaskan dengan bahwa apapun kondisinya saat ini memang mengalami ujian seperti ini, itu tidak, kita jangan dalam dalam hati kita, pikiran kita jangan takut pada hal seperti itu, tapi mengharapkan rahmat Allah dengan ikhtiar. Kita positif semua ini akan berlalu, cepat berlalu, kita bisa menghadapinya, dan ini tetap akan membawa kemaslahatan. Artinya COVID ini banyak sekali yang bisa hikmah yang bisa kita ambil. Selain itu, kita juga terbiasa untuk hidup bersih. Yang dulu memang kalau banyak sekali di zaman dulu itu di depan rumah banyak gentong. Setelah itu makin lama makin hilang. Juga semua saling berkesinambungan. Sekarang juga dibiasakan cuci tangan, nggak kemproh. Seperti itu ada banyak hikmah. Kalau kita mengambil hikmahnya, semua pasti akan berlalu, ikhtiar dengan masing-masing jalan. Begitu juga banyak sekali yang berusaha, baik para dokter, para perawat, para peneliti, yang juga para petugas-petugas kesehatan. Begitu juga yang ada di luar, bagaimana kita juga diuji hal seperti ini. Ya kalau dokter, kalau di situ nggak ada roja, mengharapkan rahmat, hanya takut, nggak mungkin belum merawat pasien. Ya lapor, ribet-ribet merawat pasien. Tapi yang diharapkanlah tugas mereka, karena memang tugas mereka itu mengharapkan juga rahmat, mengharapkan mendapat rahmat Allah, bukan karena takut. Kalau karena hanya sekedar takut, nggak akan mungkin dilakukan. Ya khawatir, aku gak lapo-lapo, wis bantu aku malah ketularan. Namanya ada dokter seperti itu. Ya, aku bantu apik-apik, berjuang kemanusiaan, bantu ketularan aku. Itu kan kalau seperti, kalau karena khauf pasti akan putus asa. Tapi karena kalau roja, pengharapan, ada positif, bisa membantu mengamalkan ilmunya, membantu sesuai kemampuannya, dan berharap semuanya pastinya akan sembuh dengan semampu dia. Yang ada nggak ada keputusan, apapun yang akan dialami, ujian yang dialaminya akan membawa efek positif kepada semuanya. Ya, saat di masyarakat juga. Jadi salah satunya adalah bagaimana kepatuhan dalam mengikuti pemerintah, aturan yang ada, dan juga bagaimana kita berikhtiar terkait sementara ini COVID dengan cara ikhtiar dohir, batin juga doa-doa banyak yang kita ucapkan, tibil kulub, li khamsatun, dan banyak sekali doa-doa yang ada, itu merupakan ikhtiar batinnya. Lahir kita ya cuci tangan, pakai masker, jaga kebersihan, ya seperti itu. Dan saat ini memang semua dunia, terutama DO-nya, menghadapi ujian seperti ini. Ya semoga segera ketemu vaksinnya, sehingga semuanya bisa melewati masa-masa ujian ini. Jangan dianggap kalau hal seperti ini merupakan bencana atau apa, tapi anggaplah itu ujian. Karena apapun semua yang terjadi adalah merupakan, salah satunya adalah memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang paling berat, Ibnu Sina secara ilmu kedokteran juga menjelaskan hal yang energi negatif ada diri kita itu lebih berat, yaitu khauf, ketakutan kita dalam menghadapi ini akan lebih berat untuk kesehatan diri kita. Tapi kalau positif, imun kita juga akan bergerak pada kesembuhan. Dan banyak juga ulama menceritakan itu. Ada salah satu seorang wali, ya, ada seorang wali di Timur Tengah sana. Pada waktu itu wali itu tahu ada virus, ada wabah jalan itu. Ditanya itu virus, virus, sebuah wabah itu, terus, kawan terus, Arab nang dia Pak, terus, mau kemana kamu? Wah,
ini ya Allah, saya mau ke salah satu daerah ini, saya dapat tugas untuk mencegah virus. Tugasnya itu adalah nanti memasuki 5.000 orang. Loh iya ta? Iya, ya wis nek tugas yo piye maneh. Wis mlaku wis terus mlaku. Sudah situ sampai berapa tahun. Nah itu balik ketemu lagi. Loh, terus wis tugas wis mari Kak, wis balik. Oh sampun, sudah wali. Sudah selesai ini. Terus hasilnya ya saya sukses. Ada 5.000 orang yang meninggal itu di daerah situ. Loh Kak, kabar kok saya ketemu wong kok akeh lho saya ketemu wong nih. Ya yang lebihnya 45 lebih karena pikirannya itu, ketakutannya, negatifnya, suudzonnya, sehingga dia membunuh dirinya sendiri karena imun dalam dirinya sendiri itu enggak diwujudkan, ada rojaknya enggak dimunculkan, enggak iso ngadepi ujian iki. Ya ikuti katane. Oh, ngono berarti 45 itu enggak krona awakmu, ya krona dhewe. Oh. Ya harus ya wis, apik wis kabarmu apik. Hari balik ini. Ya itu saya juga nah, makanya itu menghadapi seperti ini itu banyak sekali ujian yang bagi kita itu salah satunya hikmah bagaimana social distancing. Ya bener ya, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya social distancing, bener ya? Fasih nggak? Social distancing, semua. Nah, itu menjaga jarak yang ada itu tidak sampai rasa kemanusiaan kita itu kepada orang lain juga menjadi jaga jarak. Itu malah menjadi mempererat. Itulah salah satu makna dalam ar-roja, mengharapkan rahmat Allah. Dan situ banyak kita banyak tolong menolong. Banyak sekali program di daerah-daerah, terutama di Selatan Jombang itu ada, kalau nggak salah itu bahasanya bahagia bersama tangga. Itu suatu hal yang positif, hal-hal yang positif yang bagaimana kita dengan tetangga yang ada di sekitar kita membantu untuk berbuka, membantu sahur, itu banyak dilakukan. Bagaimana yang kita semakin tahu, sehingga rasa kemanusiaan yang ada dalam diri kita itu jika kita mengambil hikmah atau ujian dari apa yang ada saat ini, itu yang diambil positifnya seperti itu. Kalau yang diambil ketakutannya, khauf, negatif, ya nggak ada. Di sini malah wis gak mangan gak apa, nyolong aja. Ya wis kan ora caplas iku gak iso nglewati ujian. Ya padha ambek virus mang. Salah satunya efek-efeknya ke orang-orang yang gak salahku. Aku tugasnya mulai 5.000 nglayani karepmu dhewe. Ya repot ya. Itu ceritanya virus seperti itu. Terus panggilannya lumayan nih, vir. Terus virus. Ana sing ngambil terus ana vir. Nah, semua apa yang ada dalam yang terjadi di dunia ini itu adalah merupakan adalah dari apa yang menjadi kita ambil adalah hikmah yang ada di balik setiap kejadian. Jadi salam husnudzon lah istilahnya apa yang ada dalam diri kita itu. Dari hadis yang awal menjelaskan niat, karena setiap awal kita memulai diingatkan apapun kerjaan kita, sedikit pun saat nanti berkeluarga bagi yang nanti istrinya atau suaminya yang masak, ya diniati waktu masak itu diniati untuk ibadah, untuk beramal pada anaknya supaya pintar. Itu ada salah satu cerita itu terkait dengan kemarin terkait dengan bismillah ya. Ada suatu cerita, ada suami istri. Istrinya itu setiap melakukan sesuatu itu bismillah. Setiap melakukan sesuatu itu baca bismillah. Rutin. Jadi saat mau ngambil sendok bismillah, mau masak bismillah. Itu putra-putrinya itu pinter-pinter, barokah-barokah sedanten. Jadi mau masak itu bismillah, mau ngambil lombok itu bismillah. Setiap apapun lakukan bismillah. Mau buka pintu bismillah, pergi bismillah. Sampai suaminya itu berpikiran, iki istriku bismillah kabeh percaya ambek hal-hal sing ngopo ya. Suaminya enggak percaya bismillah saya bolak-balik kok kurungu bismillah tok enak omahe. Wis selalu dirutin lho, dia melakukan bismillah. Pada suatu ketika itu suaminya itu saking berpikiran terkait dengan apa ya, berpikiran negatif pada istrinya yang bismillah itu. Selalu bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya diserai sama suaminya. Iki aku duwe 10 juta, 10 juta. Tak serang awakmu simpenan berangkas. Oke. Dipas menerima bismillahirrahmanirrahim. Ya, kuncinya itu kan dikalungkan sama istrinya. Dan dia diambil kunci berangkas itu.
Bismillahirrahmanirrahim, buka berangkas Bismillahirrahmanirrahim, semua Bismillah. Buka, naruh Bismillahirrahmanirrahim, mau nutup Bismillahirrahmanirrahim, kunci Bismillahirrahmanirrahim, kunci. Terus itu istrinya tidur, malamnya suaminya itu buka berangkas itu dibuka, duit dijukuk sing 10 juta mang, terus dilebokno nang sumur. Wis kapok muka panjenengan, obat tonton meneh. Hilang duitmu ya. Tak pasar ya, aku iso nyeleneh awakmu. Besoknya bangun tidur suaminya ini. Aku sing wingi duit 10 juta wingi sing tak tipno sampean itu tolong jukun. Suami wis bangga ngono. Wis iki ilang, cocok ya. Pas mau buka juga dibuka lagi, diambil di kalungnya Bismillahirrahmanirrahim, dibuka berangkasnya. Waktu mau ngambil uang itu Bismillahirrahmanirrahim, tangannya masuk berangkas Bismillahirrahmanirrahim, cukup. Ono duit 10 juta nang kuno, ambil ono banyu-banyu 10 juta itu, Pak. Suami langsung pingsan. Itulah keutamanya bismillah, hanya simple. Salah satu ada waliullah juga, salah satu waliullah, ini cerita asli, salah satunya khidmah, saya pernah ke salah satu syarihan, ada yang salah satu yang khodamnya waliullah itu, saya tanya, Mbah, jenengan waktu dari akan beliaunya itu apa yang jenengan tahu atau jenengan dapat jasa dari beliaunya? Jawabannya adalah membaca, beliaunya itu selalu rutin membaca bismillah setiap apapun juga, ya seperti yang dilakukannya cerita istri tadi. Kalian apa Mbah? Rukum bismillah, ambil salaman, setiap salaman moco barokallah. Itu yang saya ketahui ya, dari hal yang kecil tapi rutin yang dilakukan itu, yaitu dengan bismillahirrahmanirrahim itu kan sudah merupakan mengawali semuanya, kita mengenal bismillah. Dalam yang seperti itu. Tapi kalau istiqomah, al istiqomah itu khairum min alfi karomah, titik tapi rutin daripada akeh ndet-ndetan. Ya, bismillah dilakukan rutin. Ono sing pakate wali, ono sing ya mungkin istri tadi juga dalam batat wali, anak ibu barokah kabeh karena masaknya selalu didoakan, mau ngasih apapun dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, tidak putus istrinya melakukan itu, sehingga membawa keberkahan pada semuanya. Begitu juga kemarin ada alhamdulillah. Alhamdulillah itu tidak hanya sekedar kita muji Allah, karena alhamdulillah, hamdu itu rasa pujian itu hanya hak milik Allah. Alhamdulillah itu kita muji Allah, Allah juga akan membalas memuji pada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah kedua Allah, pujian-pujian semua itu hanya bagi Allah. Jadi bahasa alhamdulillah itu ada juga yang kemarin sempat saya omongin, kiai alhamdulillah, karena setiap apapun juga melakukan baca alhamdulillah. Sampai salah satunya ada cerita yang saya tahu dalam satu buku itu di Pasuruan, Mbah Hamid Pasuruan waliullah. Itu pada suatu ketika ada orang yang mencuri di pekarangannya, terus matur, ngapunten Yai kula ngambil barang jenengan. Mbah alhamdulillah. Wong ya ngati ngopo maksudnya alhamdulillah ya. Apa maksudnya alhamdulillah? Tapi ya berhubungan dengan kita mengikhlaskan menjadi suatu sedekah tersendiri. Ya itu enggak langsung sedekah sendiri. Mungkin orang yang ngambil akhirnya setelah itu karena mendapat jawaban alhamdulillah enggak akan mengulangi apa yang dilakukan lagi. Itu banyak sekali, banyak beberapa masyayikh hal-hal yang sepele itu dilakukan, alhamdulillah. Ya yai sepuh itu dilakukan. Gak usah muluk-muluk sing koyo saiki mulak-muluk muru-muru ya. Muru-muru malah sampai ngelok-ngelokno wong atau apa, sampai hal seperti itu kan naudzubillah lah. Alhamdulillah mana naudzubillah. Suma naudzubillah. Ya, supaya saling mendoakan kebaikan, membiasakan untuk husnudon atas apa yang terjadi pada diri kita, atas apa yang terjadi pada semuanya, dan tetap tidak lupa untuk ikhtiar mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di Indonesia insya Allah bisa melewati ini semuanya dengan roja, mengharapkan rahmat Allah, sehingga apapun kita juga doakan yang sakit, yang tidak sakit itu juga lekas sembuh,
tidak hanya yang terkena virus COVID saja, tapi yang juga punya sakit TBC atau apapun juga penyakit juga biar sembuh. Terutama yang saat ini memang ujiannya ada COVID, ya semoga ada lekas ketemu vaksinnya sehingga obatnya, sehingga semua akan berakhir dan yang sakit-sakit bisa sembuh dan semuanya diberi kekuatan positif dalam menghadapi ujian yang ada.